Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Gimana? Apakah ada ketua kelasnya? Kalau tidak ada ketua kelas, bisa wakil ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajaran kita dapat bermanfaat. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan absen terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran pada hari ini. Abdul Aziz, masuk apa tidak? Abdul Aziz, kalau tidak nyaut, berarti saya tidak absen ya, tidak hadir. Akmal Nur Fadilah, Hadir, Kak. Alia Khairunisa, tidak hadir ya. Al-Mustafi Billah, Hadir, Kak. Amalia Putri Humairah, ada yang tahu kenapa temannya tidak hadir? Tidak ada yang tahu ya? Anissa Nur Hotimah, tidak hadir. Cahya Naila Safa, hadir, Kak. Danis Firas, Danis tidak hadir. Hadir, Kak, dia, Kak. Cuman nge-freeze. Oh, tidak. Oh, hadir. Dimas Priyadi Akram, apakah ada yang tahu temannya kenapa tidak hadir? Tidak ada yang tahu ya. Faiza Alisa, Hadir, Kak. Faiza Sasi Kirana, Hadir. Fatima Najmatul, Hadir, Kak. Inneke Oktavia, hadir ya? Hadir. Lumayan banyak juga ya yang tidak hadir hari ini. Amalia sama Anissa Nur Hatimah sakit. Siapa Amalia? Amalia Putri Humairah sama Anissa Nur Hatimah. Sakit dua-duanya ya? Iya, Kak. Kak Alia Khairunisa hadir. Alia Khairunisa, hadir ya? Iya, Kak. Ada lagi? Tidak ada ya? Banyak juga ya yang tidak hadir hari ini. Untuk yang sakit semoga cepat sembuh. Dijaga kesehatannya karena kita lagi ada pandemi COVID ya. Baik. Selanjutnya, yang presentasi hari ini satu kelompok ya? Kelompok terakhir ya? Iya, Kak. Kelompok 5 ya? Ya. Ya, tentunya kemarin kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis pajak ya, sama sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang dimana ada official assessment system, self assessment system, dan withholding tax system. Selanjutnya kita akan
belajar tentang objek dan cara pengenaan pajak, yaitu ada BPHTB, Bea Materai, Tantangan Pemungutan Pajak, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 ya. Apakah sudah siap? Ini. Gimana? Siap, Kak. Ya, kalau sudah siap bisa langsung di screen PowerPoint-nya. Wow. Nyanyi siapa itu Mohon nyanyi? maaf, yang tidak berkepentingan bisa dimatiin dulu mikrofonnya. Dia bisa langsung di share screen ya, PowerPoint-nya kelompok 5. Jangan lupa nanti yang jadi moderator di akhir sesi presentasi ditanyakan kepada kelompok lain. Ada sesi tanya jawabnya. Kak, ini hostnya disable participant screen sharing. Siapa? Najwa Fatima ya? Ya. Hostnya nge-disable participant screen sharing. Sudah ya? Oke, Kak. Ini udah muncul belum ya PowerPoint-nya? Sudah. Udah. Ya, bisa langsung dimulai. Saya mulai ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatimah Najmatulia, M. Duha Akil, M. Sadli Ziyadatullah, Najwa Fatimah, Rida Amelia, Rizkia Salma, dan Salsabila Andini akan mempresentasikan mengenai objek dan cara pengenaan pajak BPHTB dan Bea Materai. Materi pertama akan dibacakan oleh Duha Akil. BPHTB adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Apa saja yang terkena tarif BPHTB? Yang terkena tarif BPHTB adalah perolehan hak karena terjadi jual beli, pertukaran, hibah waris, hibah wasiat, pemasukan perseroan, penunjukan pembeli saat lelang, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, pemindahan hak terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, peleburan usaha atau merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dengan non-eksekusi, dan pemindahan hak karena hadiah. Karena tadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan, maka hak dasar yang menjadi objek BPHTB adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Cara pengenaan BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB. BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPO PTKP. Besaran pojok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Artinya NPOP adalah nilai perolehan objek pajak
Nilai ini adalah harga jual atau harga perolehan yang dibayar pembeli atas objek pajak. NPOP-TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, maksimal 300 juta untuk waris dan hibah wasiat, maksimal 60 juta. Ya, contoh pengenaan BPHTB, misalnya Anda membeli rumah di Bandung dengan harga transaksi 900 juta. Nominal ini lebih besar dibanding NJOP-nya yang senilai 800 juta. Adapun pemerintah Kota Bandung menetapkan NPOP TKP sebesar 80 juta. Karena NPOP lebih besar dari NJOP, maka yang digunakan dalam perhitungan adalah NPOP. Dengan demikian, perhitungan BPHTB-nya adalah sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. BPHTB sama dengan 5% dikali 900 juta dikurang 80 juta. BPHTB sama dengan 5% dikali 820 rupiah. BPHTB sama dengan 41 juta. Jadi harga bayarnya 900 juta tambah 41 juta sama dengan 941 juta. Untuk NOK-nya, NJOP adalah nilai jual objek pajak. Nilai ini ditentukan dari waktu ke waktu oleh DJP dengan memperhatikan keadaan dan lingkungan objek pajak. Oke. Biaya materai yang didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Objeknya surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis. Terus akta notaris beserta grose, salinan dan kutipannya. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Dan yang terakhir, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Cara pengenaan bea materai. Materai sesuai pasal 4 UU Bea Materai No. 10 2020 yang menyebutkan bahwa bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Terus ada pengenaan. Pembayaran bea materai yang terutang pada dokumen menurut pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 134 PMK 03/2021 dilakukan dengan menggunakan SSP. Surat setoran pajak menurut UU Bea Materai No. 10 2020 pembayaran bea materai menggunakan sistem SSP dilakukan karena pembayaran bea materai menggunakan materai dianggap kurang efisien. Cara pengenaan menggunakan materai. Pihak yang terutang melakukan pembayaran bea materai yang terutang pada dokumen pada saat terutang bea materai dengan tarif tetap 10.000. Materai tempel dilakukan dengan membubuhkan materai yang sah dan belum pernah dipakai dengan cara menempelkannya pada tempat tanda tangan pada dokumen yang terutang pada bea materai. Materai teraan digunakan untuk pembayaran bea materai oleh pihak yang terutang yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat materai teraan. Pembayaran bea materai dengan menggunakan materai teraan dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital pada dokumen yang terutang bea materai. Materai komputerisasi digunakan untuk pembayaran bea materai telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan materai komputerisasi. Pembayaran bea materai dengan menggunakan materai komputerisasi dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat dengan menggunakan sistem komputerisasi pada dokumen yang terutang bea materai. Materai percetakan dilakukan dengan pembubuhan materai yang dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan pada dokumen. Pembubuhan materai dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan hanya dilakukan dalam rangka pemungutan bea materai atas dokumen berupa cek dan biliet giro. Pembubuhan materai yang dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan dilaksanakan oleh pembuat
pembuat matra yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat materai percetakan. Nah, ini ada contoh perhitungan sanksi administratif bea materai. Jadi, bea materai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi, maka ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100%. Nah, ini ada contoh kasusnya. Dari hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan bea materai, ditemukan 15 dokumen objek pemungutan bea materai dengan rincian yang disetorkan dan tidak disetorkan ke kas negara sebagai berikut. Ada 1 dokumen yang telah dipungut dan disetorkan, habis itu ada 2 dokumen yang tidak dipungut dan tidak disetorkan, lalu ada 7 dokumen yang telah dipungut tapi tidak disetorkan, lalu ada 5 dokumen tidak dipungut tapi disetorkan. Maka pengenaan sanksi administratif atas pemeriksaan laporan pemungutan bea materai tersebut adalah denda 100% atas 9 dokumen. 9 dokumen itu dari 2 dokumen yang tidak dipungut dan tidak disetorkan, dan 7 dokumen yang telah dipungut tapi tidak disetorkan. Sedangkan 6 dokumen dari 1 dokumen telah dipungut dan disetorkan dan 5 dokumen tidak dipungut tapi disetorkan itu tidak dikenai sanksi administratif. Nah, perhitungan dalam surat ketetapan pajak kurang bayarnya itu seperti ini. Jadi ini ada bea materai terutang. Cara ngitung bea materai terutang itu jumlah dokumen dikali tarif bea materai. Ini kan jumlah dokumennya semua ada 15 dikali tarif bea materai yaitu 10.000. Jadinya ada 150.000. Lalu ada bea materai yang telah disetor. Bea materai yang telah disetor itu yang 1 dokumen dan 5 dokumen ini. Ini 1 dikali 10.000 itu tarif bea materai, itu sama dengan 10.000. Terus 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000. Yang kalau ditambah jadi 60.000. Lalu ada bea materai kurang disetor. Nah, cara ngitung bea materai kurang disetor itu bea materai terutang yang 150.000 ini dikurang sama bea materai telah disetor yang 60.000, jadi 90.000. Lalu cara menghitung besar sanksi bea materai yang kurang disetor itu persentase sanksi dikali jumlah dokumen tidak disetor dikali tarif materai. Persentase sanksinya di sini kan 100% dikali dengan jumlah dokumen yang tidak disetor yaitu 9 sama tarif bea materai yaitu 10.000 jadi 90.000. Nah, lalu bea materai yang masih harus dibayar itu cara ngitungnya bea materai yang kurang disetor ditambah sanksi administratif bea materai kurang disetor yaitu 90.000 ditambah 90.000. Jadi yang harus dibayar adalah 180.000. Nah, pembayaran sanksi administratif itu dilakukan dengan menggunakan formulir SSP atau kode billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 512. Nah, yang terakhir ada tantangan pemungutan pajak. Kendala-kendala yang terdapat di perpajakan pertama itu ada peran vital pemungutan pajak yang harus berhadapan dengan realita, masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Yang kedua, masyarakat itu banyak yang belum memiliki NPWP, bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tetapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan tentang sistem perpajakan itu sendiri. Nah, yang ketiga, ada kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk untuk kelompok lain, silakan ditanyakan kepada temannya yang sedang presentasi. Maaf, tadi yang jadi moderator siapa ya namanya? Saya Kak Fatimah Najmatul ya. Mau nanya, Kak. Oh iya, silakan. Aku Alia Hairunisa dari kelompok 2. Mau nanya,
materai komputerisasi itu biasanya dipakai buat apa aja? Terima kasih. Gimana untuk kelompok 5? Apakah sebentar sudah ya. jelas pertanyaannya? Jelas Kak pertanyaan. Jadi jawabannya jadi kan tadi pertanyaannya materai komputerisasi itu dipakai untuk apa aja? Jadi materai komputerisasi itu kan salah satu jenis materai. Nah, materai komputerisasi ini kalau dipakai itu harus memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan izin untuk membuat bea materai komputerisasi adalah yang terutang bea materai atas lebih dari 1.000 dokumen dalam 1 bulan dan memiliki perangkat untuk membuat materai komputerisasi. Apakah jawaban untuk pertanyaannya jelas? Jelas Kak, makasih. Oke, sama-sama. Rafa Nur Fatihah dari kelompok 3. Kenapa pembayaran bea materai menggunakan materai dianggap kurang efisien? Oke, sebentar. Izin jawab ya. Tadi kan pertanyaannya, kenapa pembayaran bea materai memakai materai dianggap kurang efisien? Karena ada keadaan tertentu, salah satunya saat menggunakan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan. Umumnya dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan terdiri dari jumlah yang besar, sehingga pembayaran dengan menggunakan materai menjadi tidak efektif. Apakah jawabannya ada yang kurang atau sudah cukup? Bagaimana Rafa Nur Fatihah? Apakah jawaban dari temannya sudah jelas? Iya, sudah jelas. Makasih, Fatimah. Oke. Saya Naila Huriah dari kelompok 3. Pengen bertanya, kenapa pengenaan pajak itu harus berdasarkan undang-undang? Kasih. Jadi tadi pertanyaannya kenapa penggunaan pajak harus berdasarkan undang-undang? Karena hanya melalui peraturan perundang-undangan berupa undang-undang sajalah pemerintah dengan mudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan. Jawabannya sudah jelas. Jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah presentasi pada hari ini. Alhamdulillah cukup baik dan berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit terkait presentasi tadi, yang dimana BPHTB itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak yang dikenakan atas perolehan tanah, yang dimana disebut sebagai pajak. Jadi BPHTB itu sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang BPHTB itu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi. Nah, hak atas tanah itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu diantaranya ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lainnya. Sedangkan bea materai itu pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di dalam pengadilan, yang dimana dokumen yang bisa dikenai bea materai itu yaitu dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat
perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Misalnya, dokumen kontak pengadaan perlengkapan kantor dan dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor. Sedangkan nilai bea materai yang berlaku itu diantaranya ada 3.000 dan 6.000 sesuai dengan jenis dokumen yang dikenai bea materai dan penggunaan dokumennya. Pembayaran bea materai dilakukan ini terlebih dahulu daripada saat terutang. Seperti itu. Nah, selanjutnya tantangan pemungutan pajak. Kenapa terdapat tantangan pemungutan pajak? Karena terdapat rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat tentang perpajakan. Sama sedikit menambahkan tadi, ada pertanyaan dari Naila ya. Kenapa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang? Karena undang-undang itu secara garis besar merupakan produk hukum yang dimana prosesnya itu terlebih dahulu memperoleh persetujuan konstitusional dari warganya melalui wakilnya dalam mekanisme legislasi oleh DPR bersama Presiden. Selain itu, hadirnya pajak sebagai iuran wajib bagi warga negaranya diharapkan dapat melindungi segenap kepentingan dan hak warga negaranya, serta mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat melaksanakan ketertiban dan pertahanan keamanan negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk presentasi pada hari ini. Baik, selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Baik Bu, saya ingin menyimpulkan yang pertama, BPHTB merupakan jenis pajak jual beli yang harus dibayarkan saat seseorang membeli sebuah rumah. Yang kedua, bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutama sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, tantangan pemungutan pajak, yaitu rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat tentang perpajakan. Dipimpin doanya ketua kelas atau wakilnya sebelum berakhir pembelajaran pada hari ini. Dengar nggak Bu? Iya, dengar. Ya, setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa kembali agar ilmu-ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.